Syawal. Sekarang tanggal 24 Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa ja'alana minal ma'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun mendatang insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu sama. Allah nyatakan bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia itu semua berasal dari nasab yang sama. Allah ciptakan manusia itu berasal semuanya dari Nabiullah Adam alaihissalam, yang disebut sebagai min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Maka manusia itu tidak peduli warna kulitnya bagaimana, tidak peduli jenis kelaminnya apa, tidak peduli pekerjaannya apa, tidak peduli anaknya siapa, tidak peduli jabatannya apa, semua di mata Allah sama. Di mata Allah sama. Semua di mata Allah statusnya adalah hamba Allah semuanya. Bahkan makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, statusnya dalam pandangan Allah adalah hamba Allah. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika Allah ceritakan Isra itu, bahwa makhluk yang paling Allah cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus diberangkatkan malam. Allah sebut dalam ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Nabi itu tetap statusnya di hadapan Allah adalah hambanya Allah. Maka manusia itu sama satu sama lain. Yang membedakan manusia itu adalah ketakwaannya. Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itulah kenapa ibadah apapun ujungnya adalah takwa. Contoh misalnya adalah sholat. Sholat itu yang dikejar ujungnya takwa. Maka dalam sholat kita nyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta. Makanya sholat yang baik adalah sholat yang bisa mengendalikan seseorang tidak mengerjakan perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang zakat juga sama. Dari zakat itu yang dikejar adalah kebersihan hartanya, kebersihan jiwanya, kepedulian seseorang berbagi satu sama lain. Dari puasa yang dikejar juga sama. Dari puasa yang dikejar itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bahkan dari haji yang dikejar juga sama, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cuma masalahnya
orang yang takwa itu tidak terlihat. Semua bisa ngaku takwa, bisa, semua bisa. Cuman masalahnya itu apakah pengakuan takwanya itu benar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahukan pada kita ciri-ciri orang yang bertakwa itu bagaimana. Ada banyak dalam Al-Quran ciri-ciri orang bertakwa itu bagaimana, ada banyak. Tapi yang paling populer itu adalah ayat dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, segeralah mohon ampun pada Allah, segeralah ibadah menuju surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Allah bilang uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Kata Allah ciri pertamanya itu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang mau menginfakkan hartanya di waktu senang dan di waktu susah. Ini ciri takwa yang pertama, mau berbagi dengan orang lain. Ciri takwa itu orang yang peduli pada orang lain. Ciri takwa itu orang yang bisa terketuk hatinya melihat penderitaan orang lain, lalu kemudian mau peduli, lalu kemudian mau berbagi. Alhamdulillah dalam agama Islam kita dibiasakan buat peduli. Alhamdulillah. Ada orang yang kena musibah, meninggal dunia, ada fardu kifayah, kita diajarin buat peduli, diajarin buat berbagi. Kita bisa berbagi harta, banyak sedikit kita berbagi. Kita tidak bisa berbagi harta, kita berbagi apa yang kita bisa bagi. Kita bisa bagi tenaga, kita bisa bagi ide, kita bisa bagi macam-macam. Ada orang punya kerepotan, pengen punya hajat, nikahan, sunatan, atau yang lain-lain. Tetangga, kiri kanan, susah senang bantu. Alhamdulillah. Lalu kemudian Allah terusin sifat orang yang takwa itu, kata Allah, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu nahan marah. Ini susah. Orang yang bisa mengendalikan emosi, ini susah sekali, susah. Kadang-kadang kita itu bisa nahan emosi kalau kitanya takut sama orang lain, bisa nahan emosi. Bapak lagi istirahat di rumah, di depan ada orang pada ribut, misalnya main gitar apa segala macam sampai jam 1, jam 2. Tapi yang lagi ribut main musik segala macam itu orang yang Bapak takuti. Bapak bisa nahan marah, bisa. Pengen memarah nih, cuma kalau marah ngajak ribut, belum berani kita. Bisa nahan marah, bisa. Tapi kalau kemudian kita pengen marah dengan orang yang kita berani sama orang itu, ini kadang-kadang nggak bisa nahan marah. Itulah kenapa kadang-kadang suami nggak bisa nahan marah depan istri, nggak bisa. Susah. Orang tua nggak bisa nahan marah depan anak. Guru nggak bisa nahan marah depan murid. Abang nggak bisa nahan marah depan saudaranya. Paman nggak bisa nahan marah depan ponakannya, karena merasa orang yang akan dimarahi itu adalah orang yang dia berani. Padahal kan orang tuh kalau pengen berani sebetulnya nggak ada yang ditakuti sama dia. Orang tuh kalau benar-benar pemberani, walam yakhsha illallah, cuman Allah yang ditakuti sama dia. Tapi kita kadang-kadang pilih-pilih, pengen marah saja kita marah
sama orang-orang yang lebih kecil daripada kita. Makanya Nabi kasih nasihat apa? Nabi kasih nasihat itu, orang kalau marah itu kata Nabi diam, jangan ngomong. Makanya kalau ada orang ngomong sama saya, istri saya marah mulu. Makanya saya bilang sama suaminya, udah Pak, bisa nggak nanggapin omongan istri? Bisa. Caranya gimana? Saya keluar. Ibu-ibu jangan marah kalau ngomel sama suaminya nggak dengar terus keluar. Karena kalau suaminya diem di situ, nanti main balas-balasan marah, itu yang ada bahaya. Maka kata saya yang paling aman itu kalau ada orang marah itu diam. Yang kedua, kalau ada orang marah kata Nabi itu pindah posisi. Yang ketiga kata Nabi kalau ada orang marah itu wudu. Nabi pernah ditanya kenapa kalau ada orang marah dianjurkan wudu, karena kata Nabi marah itu kadang-kadang dikompori oleh setan. Setan diciptakan oleh api dapat dipadamkan oleh air, makanya wudu. Saya masih ingat Pak Bu, kalau saya kecil ngambek punya keinginan yang tidak dituruti orang tua, ngambek apa segala macam, orang tua saya itu nggak pikir